Halo, Apa ini rumah Tuan Haris Fias? benar? Kau ingin bicara dengan siapa? Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Apa ada yang bernama Puja bekerja di sana? Iya, benar Nyonya, tapi apa boleh aku tahu namamu? Aku tidak bisa memberimu informasi. Aku bibinya Puja dari Dehradun. Bibinya Puja dari Dehradun. Siapa itu? Berikan teleponnya padaku. Cepat pergi. Halo, siapa ini? Aku bibinya Puja dari Dehradun. Apa Puja ada di sana? Bibinya Puja. Omong kosong apa ini? Puja itu anak yatim piatu. Jadi bagaimana bisa dia punya bibi? Aku tahu maksudmu. Kau ingin menipu ya? Tapi Tapi apa? Tutup teleponnya sekarang. teleponnya ditutup. Dan katanya Puja yatim piatu. Ada apa ini? Tunggu sebentar. Apa dia benar-benar bibinya Puja? Ah, tidak. Aku memutus teleponnya. Bagaimana aku akan mencari tahu? Baiklah, jangan khawatir. Saat ini aku harus fokus mengirimkan foto-foto ini. Kalau nanti suamiku pulang, aku akan cerita semuanya. Ternyata dia menipuku. Padahal selama ini pamannya itu selalu percaya padanya. Tolonglah Rahel. Dengarkan aku sekali saja. Aku mencari nomor teleponmu dengan susah payah. Puja telah memberitahuku tentangmu. Apa bisa kita bertemu dulu? Aku berjanji tidak akan menyita banyak waktumu. Kita hanya butuh waktu 10 menit. Dia bicara dengan gadis diam-diam akibat pengaruh buruk dari Puja. Ya Tuhan, ini sudah keterlaluan sekali. Apa yang Puja inginkan? Perilakunya jadi sangat tidak bermoral. Dan sekarang dia juga mempengaruhi Anuts. Aku sudah bicara dengan Mayang. Naren dalam keadaan tidak baik. Kita harus memanggilnya kembali ke sini. Maaf Haris. Seharusnya kau tidak bicara begitu pada Naren. Apa kau tidak tahu kalau dia itu sangat sensitif? Dia sensitif. Naren sensitif. Tapi dia gagal memahami banyak hal. Harsha, kita harus tegas pada anak-anak kita sekarang. Sudah tugas seorang ayah untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Dan jika aku memahaminya atau mengatakan sesuatu dengan marah, apa itu berarti dia harus meninggalkan rumah? Kenapa dia harus menunjukkan ego? Haris, kau boleh saja memarahi anakmu. Kalau kau bisa memarahinya, bicaranya baik-baik. Dia itu anakmu. Tapi Harsha, anggap Haris berbicara dengan Naren dan membawanya pulang ke sini. Tapi bukan itu jalan keluarnya. Dan siapa yang tahu kalau suatu saat nanti Naren marah tentang sesuatu dan meninggalkan rumah lagi. Maksudku, kita butuh solusi permanen untuk Naren. Aku punya solusi. Mungkin itu bisa membantu Naren. Kau harus menikahkannya. Ya Haris, semuanya akan baik-baik saja. Begitu Naren menikah, maka dia akan punya tanggung jawab. Supriya, aku tahu kalau Naren tidak akan setuju menikah. Tapi kita harus meyakinkannya. Dan kali ini jangan ada yang mengatakan apapun padanya. Biarkan Naren kembali, dan aku akan bicara dengannya tentang pernikahan. Tapi Harsha, jangankan membicarakan pernikahan. Naren saja tidak akan setuju untuk dijodohkan dengan seorang gadis. Dia
tidak pernah siap berbicara tentang pernikahan. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa mengatakan tidak. Kalau aku bibinya yang bicara padanya, aku sudah beritahu semua untuk mencari pasangan yang cocok untuk Naren. Kita harus menikahkan Naren pada tahun ini juga. Setuju? Kenapa Haris dan Su terlihat khawatir setiap kali ada yang membicarakan pernikahan Naren? Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan? Harap tenang semuanya, harap tenang. Besok pagi kita akan berangkat ke Mathura. Jadi sekarang kalian semuanya harus beristirahat. Ayo semuanya istirahat. Minumlah sedikit saja. Kau juga belum makan, kan? Jika kau tidak mau minum, aku juga tidak mau minum. Kalajengking. Naren, awas! Naren, Naren lihat. Bawa dia ke dokter. Ular dan kalajengking di sini sangat beracun. Setelah disengat kalajengking, dia masih bisa berjalan. Dia sedang mengalami kebahagiaan tertinggi. Ketika kau meninggalkan semua harta duniawi dan terfokus pada bentuk tertinggi, tidak semua orang bisa memahami pengalaman seperti itu. Naren, Orang semacam itu adalah ancaman besar bagi diri mereka sendiri dan bukan pada orang lain. Mungkin apa yang dikatakan Rahul benar. Naren perlu mendapatkan perawatan yang baik. Sebelum dia melukai dirinya sendiri, maka aku harus segera membawanya pulang ke rumah. Yang dikatakan Harsa itu benar. Mungkin saja Naren akan berubah kalau dia kita nikahkan. Ada apa, Haris? Kenapa kalian berdua khawatir? Setiap kali ada yang membicarakan topik pernikahan Naren. Dengar, sebelum meyakinkan Naren untuk menikah, kau harus yakin tentang ini. Boleh aku katakan sesuatu? Sebelum kita bicara tentang pernikahannya, kita harus memberi Naren perawatan yang tepat. perawatan. Perawatan apa, Nili? Aku tahu sulit bagi orang tua untuk memikirkan tentang anak mereka. Tapi percayalah, Naren itu tidak normal. Nilu itu tidak benar. Naren baik-baik saja, dia tidak apa-apa. Kau jangan berpikiran seperti itu, aku tidak suka. Su, aku bukan bibi dari pihak ayah, tapi juga dari pihak ibunya.
Dan aku ingin Naren menjalani kehidupan normal seperti Mayang dan Rahul. Aku ingin dia membantu Haris dengan bisnisnya. Apa kau tidak menginginkan itu? Kau tidak ingin punya menantu cantik? Kalau Naren terus-menerus seperti ini, lalu siapa yang akan menikah dengannya? Tapi Delima, kenapa kau berpikir kalau Naren perlu dirawat? Haris, ini bukan tiba-tiba. Aku telah berusaha meyakinkanmu agar dia dirawat sejak lama, kan? Kalau kau tidak menghentikanku saat itu tidak akan terjadi. Maksudku, jangan salah paham dulu. Aku tidak mengatakan kalau Naren sakit mental, tapi dia juga tidak normal. Aku telah bicara dengan dokter tadi, dan mereka setuju kalau kita harus secepatnya membawa Naren ke pusat perawatan secepat mungkin. Nilima, Naren tidak punya masalah seperti itu. Dan aku tidak mau mendengar hal seperti itu lagi di rumah ini. Su, sebelum kalian berdua membuat keputusan, aku ingin kalian berdua melihat foto-foto ini. Ya Tuhan. Sebenarnya Haris, Rahul telah mengirimiku foto-foto ini beberapa waktu yang lalu. Aku terkejut melihat foto-foto itu dan aku tidak cukup punya keberanian untuk menunjukkan foto-foto ini kepada kalian. Dan menurutku, kau harus segera mengambil keputusan, Haris. Kita harus meninggalkan dunia materialistis, tapi di mata dunia itu akan selalu dianggap sebagai tindakan yang gila. Gori semakin sulit ditangani. Haruskah aku mengikatnya? Naren, coba kau lihat kakimu. Tolong pakailah sepatumu. Iya, dokter. Dokter, apakah Naren baik-baik saja? Aku sudah memberikan obat padanya, tapi dia akan terserang demam yang tinggi. Aku sarankan sebaiknya dia segera dibawa pulang saja. Mungkin apa yang dikatakan Rahul dan dokter itu benar, bahwa selama ini Naren memiliki sakit mental. Supriya, Naren harus pergi ke dokter. Kita tidak boleh membuang waktu lagi. Maafkan aku, Haris. Tapi kurasa kita tidak perlu mengirim Naren untuk perawatan apapun. Kita semua sangat mengenal sifat Naren, benar kan? Yang dilakukan Naren bukan sebuah kegilaan. Bagaimana kau bisa berpikiran seperti itu, Haris?
Aku sama sekali tidak peduli apa yang aku pikirkan. Jika saja kau mendengarkanku dan membawanya seperti yang kuminta, pasti kita tidak akan menghadapi semua masalah ini. Aku telah membuat keputusan. Naren harus dirawat. Rahul, kau segera hubungi dokter. Dan katakan pada mereka kita siap untuk memulai perawatan Naren. Naren, tolonglah. Aku mohon. Tidak, Mayang. Aku tidak akan kembali di tengah perjalanan. Tapi melihat keadaanmu sekarang, Naren, kau pasti dalam kesulitan untuk menyelesaikan perjalanan dalam kondisimu. Untuk mencapai tujuan, itu tidak pernah mudah. Jika kalian berdua ingin pergi, maka pergilah. Kalian boleh pergi. Naren, Aku tidak bisa membiarkanmu membahayakan hidupmu, Naren. Apa yang akan terjadi pada Bibi Fias kalau sesuatu terjadi padamu? Maafkan, Naren, tapi aku harus melakukan ini. Naren. Hai, Puja. Semua baik-baik saja? Rahul, keadaannya tidak baik. Aku mengkhawatirkan Naren karena dia tidak mau makan. Para dokter di sini sudah menyarankan untuk membawanya pulang, tapi dia tidak mau mendengarkan siapa-siapa. Tenang, Puja, tenang. Aku akan melakukan sesuatu. Tolong kirimkan dokter yang berpengalaman ke sini agar dia mendapatkan perawatan medis yang tepat. Puja, jangan khawatir. Aku baru saja bicara dengan Paman. Kami akan segera memberinya bantuan psikiatris. Oh ya, satu hal lagi, Puja. Besok pagi tim dokter akan tiba di sana. Akan ada ambulan juga. Oh iya, Puja, tolong pastikan Naren tidak mengetahui hal ini. Karena kita semua tidak tahu apa akibatnya jika dia mengetahui hal ini. Dan Puja, aku akan memberikan nomormu pada dokter, oke? Baiklah. Apa kau tahu, Rahul? Ibu rasa kau ditakdirkan untuk menjadi direktur pelaksana dari perusahaan Fias. Karena itulah, semua ini terjadi begitu saja tanpa kita duga.